Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiona Euka Krisnia Putristiani. Saya mahasiswi dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa 2021 0102280. Yang saya hormati kepada Ibu Ratnawati Yuni Suryandari selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas KJ 301. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Perkembangan Bahasa Indonesia. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia diawali dengan berikut. Pertama, awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Yang kedua merupakan dari Kongres Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dan yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Kemudian, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Geraf dalam Smara Pradipa pada tahun 2005, pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrter. Lalu, menurut Owen dalam Setiawan tahun 2006 menjelaskan bahwa bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Pengertian bahasa menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Berikut fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari 4 poin. Poin pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia. Untuk fungsi yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Untuk poin yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai macam media berkomunikasi. Lalu untuk poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Negara Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa.
Maka dari itu, kita harus ada bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia di antara semua keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya bahasa Indonesia. Berikutnya, ada pengaruh bahasa di era generasi milenial. Pengaruh bahasa di era sekarang yaitu eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah sejak dahulu muncul. Meskipun bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi, namun itu hanyalah bertujuan menyempurnakan bahasa Indonesia. Munculnya bahasa-bahasa milenial atau bahasa gaul dan perkembangan teknologi membuat para remaja berkomunikasi dengan menggunakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau EYD. Contohnya, kata gue dan elo, dan juga penggunaan kata dan seterusnya yang dipersingkat menjadi kata DST. Menuliskan kata aku menjadi ki. Selain itu, fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah bahasa asing. Padahal padanan dalam bahasa Indonesianya ada, dikarenakan penggunaan bahasa tersebut akan terlihat modern dan terpelajar dan dengan alasan mempermudah komunikasi di era milenial. Berikut peran generasi milenial dalam perkembangan bahasa. Generasi milenial untuk menjaga dan mengupayakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Upaya yang dapat dilakukan dengan memelihara dan menjaga bahasa Indonesia adalah dengan mengoptimalkan peran bahasa Indonesia dengan cara meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia, lambang jati diri bangsa, sarana pemersatu bangsa, bahasa nasional sebagai sarana berhubung antara daerah dan antar budaya, dan menjadikan bahasa tidak sekedar pendukung kesusilaan nasional, tetapi mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Bahasa asing, budaya asing atau bahasa asing tentu akan bersentuhan dengan kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah melestarikan bahasa Indonesia dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan berupaya melakukan penyaringan terhadap bahasa asing dan mengurangi bahkan menghindari penggunaan bahasa gaul atau prokem agar tidak merusak tatanan penggunaan bahasa Indonesia. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai generasi milenial harus menjadi generasi muda yang dapat menjaga dan memiliki jiwa berbangsa dan bertanah air untuk menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meskipun di era sekarang banyak pengaruh budaya asing yang masuk, kita sebagai generasi muda yang cerdas harus bisa untuk menyaring dan menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita. Contohnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan santun. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang fungsinya sebagai alat komunikasi, menyatukan berbagai suku dan bangsa, dan sebagai sarana penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga bahasa Indonesia dengan baik dan jangan sampai direbut apalagi diakui oleh negara asing. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kesadaran akan kecintaan, kebanggaan, dan rasa memiliki bahasa Indonesia itu harus tetap dipupuk sejak dini agar bahasa Indonesia dapat terpelihara dan terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Untuk poin yang kedua, sikap berbahasa yang positif
harus dimiliki dan diterapkan oleh seluruh masyarakat. Dan untuk poin yang ketiga, pemertahanan bahasa Indonesia tidak lagi menjadi tanggung jawab Badan Bahasa, melainkan kesadaran diri dari masyarakat penutur untuk memastikan bahasa Indonesia bisa tetap eksis. Dan poin yang terakhir, peran generasi milenial dalam mengembangkan bahasa Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi dengan tujuan untuk mempertahankan bahasa Indonesia dan membangun eksistensi bahasa Indonesia di dunia internasional. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.